Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang adalah membentuk sudut orbital dan spin. Secara klasik, kita dapat dengan bebas mengukur ketiga komponen orbital vektor membentuk sudut, yaitu vektor L sama dengan vektor R cross M kali vektor V, untuk setiap akurasi yang diinginkan. Dan nilai dari komponen-komponen ini pun tidak terbatas. Tetapi, dalam mekanika kuantum, pada prinsipnya tidak mungkin mengukur ketiga komponen secara bersamaan. Misalnya, pengukuran Lx pasti mengubah nilai Ly dengan besar perubahan tidak bisa diprediksi. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengukur nilai besar dari L, atau lebih tepatnya L kuadrat sama dengan L dot L, bersama-sama dengan satu komponen yang biasa kita ambil adalah komponen Z, yaitu Lz. Meskipun begitu, dari konsep mekanika kuantum, kita hanya dapat memperoleh nilai tertentu yang diizinkan. Secara spesifik, pengukuran L kuadrat selalu masukkan nilai L kuadrat sama dengan L kali L plus 1 H bar kuadrat, atau L sama dengan akar L kali L plus 1 H bar. Dengan L ini adalah bilangan kuantum non-negatif. L ini nilainya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk sebuah nilai L yang diberikan, pengukuran Lz selalu memberikan hasil dalam bentuk Lz sama dengan MLH. Dengan ML adalah bilangan kuantum bulat yang memiliki rentang dari min L ke plus L. ML sama dengan min L plus 1, dan seterusnya sampai min 1 sampai 0, kemudian 1 sampai L min 1, dan terakhir L. Dengan semuanya ini memiliki 2 L plus 1 kemungkinan. Terlihat pada gambar di bawah bahwa untuk L sama dengan 2, besar vektor L adalah akar 6 H bar atau 2,45 H bar. Sedangkan proyeksi L pada sumbu Z memberikan nilai Lz sama dengan MLH, yaitu 2 H bar, 0, min H bar, min 2 H bar. Itu dia proyeksi dalam sumbu Z, ada nilai 0, ini H bar, ini 2 H bar, kemudian ini adalah min H bar, dan ini min 2 H bar. Ini nilai-nilai Lz untuk bilangan kuantum L sama dengan 2, yang memberikan nilai besar dari L adalah akar 6 H bar. Hal yang sama berlaku untuk momentum sudut spin. Pengukuran S kuadrat yang sama dengan S dot S dapat menghasilkan nilai S kali S plus 1 H bar kuadrat untuk S kuadratnya. Tapi untuk kasus spin ini, bilangan kuantum S selain bulat, dia juga bisa bernilai setengah bulat. Jadi S itu bisa bernilai 0, setengah, 1, 3/2, 2, 5/2, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk setiap bilangan kuantum S, pengukuran Sz, yaitu proyeksi S ke arah sumbu Z, akan masukkan nilai Ms H bar. Dengan nilai Ms bisa merupakan bilangan bulat atau setengah bulat, seperti S, dalam rentang min S sampai S. Jadi Ms sama dengan min S plus 1, titik-titik, dan seterusnya sampai S min 1, dan terakhir dengan S. Dengan 2S plus 1 kemungkinan. Setiap partikel dapat memiliki bilangan kuantum momentum orbital L berapa saja. Tapi untuk setiap partikel, nilai S itu tertentu. Untuk setiap pion atau kaon, contohnya memiliki hash sama dengan 0. Setiap elektron, proton, neutron, dan quarks membawa S sama dengan setengah. Untuk setiap rho, pi, foton, dan gluon membawa S sama dengan
1, dan seterusnya. Ada partikel-partikel yang S sama dengan 3/2 dan seterusnya. Kita katakan S sebagai spin dari partikel. Partikel dengan spin setengah bulat adalah fermion. Semua baryon, lepton, dan quarks adalah fermion. Berarti semuanya ini memiliki spin setengah bulat. Partikel dengan spin bulat adalah boson. Contohnya semua meson dan mediator-mediator adalah boson. Nah, kita lihat tabel ini menggambarkan klasifikasi partikel berdasarkan spin. Ada boson, ya, spin bulat, dan ada fermion, spin setengah bulat. Dan ada untuk partikel elementer, ada untuk partikel komposit. Spin 0, partikel elementernya tidak ada, tapi partikel komposit ada, pseudoskalar meson. Untuk spin 1, partikel elementernya adalah mediator, dan partikel komposit adalah vektor meson. Untuk spin setengah, yaitu untuk fermion, partikel elementernya adalah quark, lepton, dan partikel kompositnya adalah baryon oktet. Untuk spin 3/2 tidak ada partikel elementer, tapi ada partikel komposit yaitu baryon dekuplet. Penjumlahan momentum sudut. Keadaan-keadaan momentum sudut direpresentasikan oleh Katz LML atau Katz SMS. Jadi, jika kita katakanlah sebuah elektron mengisi keadaan orbital Kat 3-1 dan keadaan spin setengah-setengah, maka itu berarti L sama dengan 3, ML sama dengan -1, S sama dengan setengah, dan MS sama dengan setengah. Sekarang, bisa jadi kita tidak tertarik pada momentum sudut spin S dan orbital L secara terpisah, tetapi lebih pada penjumlahan L tambah S. Sebagai contoh, dalam sistem bumi matahari, kita memperhatikan momentum pasang surut, atau dalam sistem elektron proton, kita melihat fenomena magnetik. Yang kekal adalah L tambah S, bukan L dan S secara individu. Atau mungkin kita sedang mempelajari dua quark yang membentuk sebuah meson C. Dalam hal ini, seperti yang akan kita lihat, momentum sudut orbitalnya adalah 0. Namun kita dihadapkan pada masalah menggabungkan dua spin quark tersebut untuk memperoleh spin total dari psi, yaitu spin gabungan S sama dengan S1 tambah S2. Dalam kedua kasus tersebut muncul pertanyaan, bagaimana kita menjumlahkan dua momentum sudut? J sama dengan J1 tambah J2. Secara klasik tentu kita hanya menjumlahkan komponen-komponennya, tapi dalam mekanika kuantum kita tidak memiliki akses pada ketiga komponen. Kita hanya bekerja pada satu komponen dan satu magnitudo. Jadi pertanyaannya menjadi, jika kita kombinasikan keadaan Kat J1M1 dan Kat J2M2, berapa total keadaan-keadaan momentum sudut Kat JM yang akan kita dapatkan? Komponen Z masih bisa dijumlahkan secara natural. Jadi M sama dengan M1 tambah M2. Tapi magnitudo tidak. Itu bergantung pada orientasi relatif J1 dan J2. Gambar 44. Jika keduanya paralel, maka magnitudo akan dijumlahkan. Tapi jika antiparalel, maka amplitudo akan dikurangkan. Secara umum, magnitudo dari penjumlahan vektor itu berada pada nilai-nilai ekstrim ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita akan dapatkan banyak nilai J dari J1 plus J2 sampai nilai mutlak J1 dikurang J2. Itu J sama dengan harga mutlak J1 dikurang J2, harga mutlak J1 dikurang J2 plus 1 sampai J1 plus J2 kurang 1
sampai akhirnya J1 tambah J2. Tentunya sebuah partikel spin 1 dan memiliki keadaan orbital L sama dengan 3 akan memiliki momentum sudut total J sama dengan 4, yaitu J kuadrat sama dengan 20 H bar kuadrat, atau J sama dengan 3, itu J kuadrat sama dengan 12 H bar kuadrat, atau J sama dengan 2, itu J kuadrat sama dengan 6 H bar kuadrat. Jadi penjumlahan J sama dengan L tambah S itu bisa berarti J-nya adalah mulai dari harga mutlak L dikurang S, harga mutlak L dikurang S tambah 1, sampai L tambah S. Contohnya, untuk spin sama dengan 1 dan L sama dengan 3, maka J adalah mulai dari harga mutlak L dikurang S, yaitu harga mutlak 3 dikurang 1 sama dengan 2 minimalnya. Kemudian berikutnya J sama dengan harga mutlak L dikurang S dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1 dikurang 1 sama dengan 2, sampai J sama dengan L tambah S, yaitu 3 tambah 1 sama dengan 4, nilai maksimalnya. Nah, J kuadratnya adalah J kali J plus 1 H bar kuadrat. Sehingga ketika J sama dengan 4, J kuadratnya adalah 4 kali 4 tambah 1 H bar kuadrat, atau 20 H bar kuadrat. J sama dengan 3, maka J kuadratnya adalah 3 kali 3 tambah 1 H bar kuadrat sama dengan 12 H bar kuadrat. Itu juga untuk J sama dengan 2. Kita lihat sebuah contoh. Sebuah quark dan anti-quark terikat bersama dalam keadaan momentum sudut orbital 0 untuk membentuk sebuah meson. Pertanyaannya, apa saja nilai-nilai yang mungkin untuk spin meson? Solusinya, quark dan tentu juga anti-quark membawa spin setengah. Sehingga kita akan dapatkan setengah plus setengah sama dengan 1, atau setengah minus setengah sama dengan 0. Kombinasi spin 0 akan beri kita meson pseudo-skalar. Itu yang ini, B, K, eta, dan sebagainya. Skalar berarti spin 0. Kombinasi spin 1 akan memberikan kita vektor meson. Vektor berarti spin 1. Untuk menjumlahkan 3 momentum sudut, mula-mula kita kombinasikan 2 dari antara mereka menggunakan persamaan 4, 12, yaitu persamaan ini. Kemudian jumlahkan hasilnya dengan yang ketiga. Jadi, jika kita mengizinkan quark pada contoh atas ini memiliki momentum L besar dari 0, kita akan dapatkan meson-meson dengan spin L plus 1, L, dan L minus 1. Tapi, karena jumlah bilangan kuantum orbital untuk meson-meson ini adalah integer atau bilangan bulat, semua meson membawa bilangan spin bulat. Mereka adalah boson. Dengan cara yang sama, semua baryon yang dibuat dari 3 quarks harus memiliki spin setengah bulat. Mereka adalah fermion. Untuk penjelasan terkait dengan pseudo, kita perhatikan transformasi paritas atau pencerminan P, X, Y, Z menjadi min X, min Y, min Z. Suatu entitas disebut skalar atau pseudoskalar berdasarkan pada perilaku mereka di bawah transformasi paritas. P, X, Y, Z menjadi min X, min Y, min Z. Pseudoskalar mengubah tanda, skalar tidak. Di skalar, paritas S sama dengan S. Pseudoskalar P, paritas P sama dengan min P. Vektor atau vektor polar, paritas V sama dengan min V. Pseudovektor atau axial vektor A, PA sama dengan A. Sebuah contoh pseudoskalar adalah perkalian skalar dari 3 vektor polar, yaitu A dot B cross C. Anggap kita akan mengkombinasikan 3 quark dalam momentum sudut orbital 0. Pertanyaannya, apa saja spin-spin yang mungkin untuk menghasilkan baryon? Jawabannya, dari 2 quark, masing-masing spin setengah. Kita akan dapatkan total momentum sudutnya adalah setengah tambah setengah sama dengan 1, atau setengah dikurang setengah sama dengan 0. Penambahan quark yang ketiga menghasilkan 1 tambah setengah sama dengan 3/2, atau 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Yaitu ketika penjumlahan 2 yang pertama menghasilkan 1, dan
0 tambah setengah sama dengan setengah, itu ketika penjumlahan 2 yang pertama masukkan 0. Jadi, baryon dapat membuat spin 3/2 atau setengah. Secara praktis, S sama dengan 3/2 ada dekuplet, S sama dengan setengah adalah oktet, dan tampaknya model quad mengizinkan adanya keluarga yang lain dengan spin setengah. Jika kita izinkan quad berputar satu sama lain dengan penambahan sedikit momentum orbital, maka jumlah kemungkinan akan bertambah. Tapi dengan total selalu setengah bilangan bulat. Persamaan 412 yaitu persamaan ini, J sama dengan harga mutlak J1 dikurang J2 sampai seterusnya, memberitahu kita bahwa total momentum sudut J dapat kita peroleh dengan kombinasi J1 dan J2. Tapi, kadang-kadang kita membutuhkan dekomposisi eksplisit dari ket J1M1, ket J2M2 ke dalam keadaan-keadaan spesifik dari momentum total sudut ket JM. Yaitu ket J1M1, ket J2M2 sama dengan sumasi dari J mulai dari harga mutlak J1 dikurang J2 sampai J1 tambah J2 dari J M1 M2 J1 J2 ket JM dengan M sama dengan M1 tambah 2. Nah, bilangan ini dikenal sebagai koefisien Slave-Gordon. Secara praktis, secara normal kita akan melihatnya dalam bentuk tabel. Terdapat satu dalam partikel fisik buklet dan kasus J1 sama dengan 2, J2 sama dengan setengah diproduksi pada gambar 45. Pada gambar ini. Ini Slave-Gordon untuk J1 sama dengan 2, J2 sama dengan setengah. Koefisien Slave-Gordon memberitahu kita probabilitas mendapatkan J dikali J plus 1 habar kuadrat untuk setiap J yang diizinkan. Jika kita mengukur J kuadrat pada sistem yang terdiri dari dua keadaan momentum sudut J1M1 dan J2M2, maka probabilitasnya adalah kuadrat dari koefisien Slave-Gordon yang terkait. Ini tabel Slave-Gordonnya. Koefisien Slave-Gordon untuk J1 sama dengan 2, J2 sama dengan setengah. Sekarang kita ingin melihat keadaan-keadaan ket 2-1 setengah-setengah. Maka koefisien Slave-Gordonnya dapat kita lihat dari tabel berdasarkan pola ini. Bagian kiri bawah itu menggambarkan M1 dan M2. Bagian kanan atas menggambarkan J dan M. Dan koefisiennya adalah bagian tengah ini. Jadi, untuk J1 sama dengan 2 dan J2 sama dengan setengah, terdapat dua kemungkinan J. Yaitu, yang pertama, J harga mutlak dari J1 dikurang J2, berarti harga mutlak dari 2 dikurang setengah, itu sama dengan 3/2. Dan satu lagi, J sama dengan jumlah J1 tambah J2, itu 2 tambah setengah, sama dengan 5/2. Dan untuk M1 sama dengan M1, M2 sama dengan setengah, maka M-nya adalah -1 tambah setengah, sama dengan -setengah. Jadi, untuk ket 2-1, ket setengah-setengah ini akan menghasilkan kombinasi dari JM, yaitu 5/2 -setengah, dan 3/2 -setengah. Nah, koefisien-koefisiennya, yaitu yang ini dan yang ini, akan kita dapatkan dari tabel Slave-Gordon ini. Kita lihat koefisien bersesuaian dengan J dan M, serta M1, M2 kita adalah J-nya 5/2 sesuai dengan ini, dan M-nya -setengah sesuai dengan ini, serta J 3/2 sesuai dengan ini, dan M-nya -setengah sesuai dengan ini. Kemudian
M1 dan M2-nya yang persesuaian adalah min 1, M1 kita, dan setengah M2 kita. Maka berdasarkan ini, kita akan peroleh koefisien yang pertama adalah 2/5, dan koefisien yang bersesuaian dengan J dan M yang ini, serta koefisien yang kedua adalah min 3/5 bersesuaian dengan J dan M yang ini. Jadi koefisien ini kita peroleh dari titik potong antara garis ini dengan ini, dan koefisien ini kita peroleh dari titik potong antara garis ini dengan ini, sehingga ket 2 min 1 ket setengah-setengah dalam J dan M adalah akar 2/5 ket 5/2 min setengah, sesuai dengan ini, 2/5, kemudian ditambah minus akar 3/5, karena ini minus 3/5, ket 3/2 minus setengah. Contoh selanjutnya, telah kita ketahui bahwa dari contoh sebelumnya, bahwa dua keadaan spin setengah akan memberikan kombinasi spin 1 dan spin 0. Pertanyaannya, dapatkan dekomposisi Slip-Gordon secara eksplisit untuk keadaan ini, yaitu keadaan S dan MS. S-nya setengah, MS-nya juga setengah. Untuk ini kita lihat tabel Slip-Gordon setengah kali setengah. Ini dia. Maka berdasarkan tabel ini, kita dapatkan ket setengah-setengah, ket setengah-setengah sama dengan ket 1/1, ket setengah-setengah, ket setengah min setengah sama dengan 1/2 ket 10 tambah 1/2 ket 00, dan ket setengah min setengah, ket setengah-setengah sama dengan 1/2 ket 10 dikurang 1/2 ket 00, dan terakhir ket setengah min setengah, ket setengah min setengah sama dengan ket 1 min 1. Semuanya diperoleh berdasarkan tabel Slip-Gordon ini. Maka berdasarkan hasil yang kita peroleh ini, kita akan dapatkan 3 spin 1, yaitu ini dan ini. Spin 1 pertama dengan MS-nya adalah 1, adalah ini, ket setengah-setengah, ket setengah-setengah. Dan spin 1 dengan MS sama dengan 0 adalah ini, 1/2 dari ket setengah-setengah, ket setengah min setengah ditambah ket setengah min setengah, ket setengah-setengah. Yang diperoleh dari ini dengan cara menjumlahkan dua persamaan ini, kita dapatkan yang ini akan saling menghilangkan, sehingga hasilnya seperti ini, sesuai dengan yang di sini. Selanjutnya untuk pin 1 dengan MS min 1, dapatkan ini, ket setengah min setengah, ket setengah min setengah. Dan untuk spin 0, kita peroleh dengan mengurangkan dua keadaan ini, sehingga kita peroleh ket 00 sama dengan 1/2 kali ket setengah-setengah, ket setengah min setengah dikurang ket setengah min setengah, ket setengah-setengah. Jadi kita mendapatkan 3 buah spin 1 yang kita kenal dengan istilah triplet, dan 1 buah spin 0 yang kita sebut sebagai singlet. Jadi dengan koefisien Slip-Gordon, kita dapatkan ket JM sebagai kombinasi dari ket J1M1, ket J2M2. Demikian kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.